Halo guys, kembali lagi bersama aku Muhammad Hidayah di podcast Sejarah Nusantara. Nah, hari ini kita bakal membahas topik klasik nih, tapi penting banget, yaitu teori-teori masuknya agama Hindu ke Nusantara. Nah, spesial nih, tiap teori bakal dijelaskan oleh tokoh pencetusnya langsung. Nah, langsung saja kita mulai dari teori yang pertama, yaitu teori Brahmana yang didukung oleh Bapak Jacob Cornelis van Laer. Pak van Laer, dipersilakan Pak. Terima kasih. Menurut teori Brahmana, agama Hindu masuk ke Nusantara dibawa oleh kaum Brahmana, yaitu para pendeta dari India. Mereka diundang oleh para kepala suku atau raja lokal untuk memimpin upacara keagamaan dan penobatan raja. Apa alasan teori ini kuat, Pak? Karena prasasti-prasasti awal di Nusantara menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallava yang hanya dikuasai oleh kaum Brahmana. Artinya peran pendeta sangat besar dalam penyebaran Hindu. Nah, sekarang kita beralih ke teori Ksatria yang didukung oleh Bapak Cornelis Christian Berg. Pak Berg, silakan. Menurut saya, agama Hindu dibawa oleh golongan ksatria, yaitu para prajurit dan bangsawan India. Mereka datang ke Nusantara karena perang, ekspansi kekuasaan, atau menikah dengan penduduk lokal. Jadi penyebarannya lewat kekuasaan nih, Pak? Betul, setelah berkuasa, para ksatria ini menyebarkan sistem kerajaan dan budaya Hindu di wilayah Nusantara. Lanjut kita ke teori ketiga, yaitu teori Waisya yang didukung oleh Bapak Nicholas Johannes Crum. Pak Crum, silakan jelasin teorinya, Pak. Jadi menurut saya, agama Hindu masuk melalui pedagang India yang berdagang ke Nusantara lewat jalur laut. Kenapa pedagang, Pak? Karena sejak lama Nusantara menjadi pusat perdagangan, para pedagang Waisya ini menetap, berinteraksi, bahkan menikah dengan penduduk lokal, lalu menyebarkan agama dan budaya Hindu secara damai. Nah, ada juga nih teori Sudra yang dikemukakan oleh Bapak Gottfried Harold von Faber. Kepada Bapak von Faber, silakan jelasin teorinya, Pak. Teori saya menyatakan bahwa agama Hindu dibawa oleh kaum Sudra, yaitu golongan rendah di India. Mereka datang ke Nusantara untuk mencari kehidupan yang lebih baik dan lepas dari sistem kasta. Tapi Pak, teori ini sering diperdebatkan ya? Iya, karena kaum Sudra dianggap kurang menguasai ajaran dan bahasa Sanskerta. Jadi bukti pendukungnya memang lebih lemah. Terakhir nih, ada teori arus balik yang dikemukakan oleh Bapak Frederick David Kanbash. Pak Bas, dipersilakan Pak. Menurut saya, orang Nusantara tidak pasif. Mereka justru belajar ke India. Lalu, saat kembali ke Nusantara, mereka menyebarkan agama Hindu di daerahnya sendiri. Menarik banget. Buktinya apa, Pak? Buktinya banyak unsur Hindu di Nusantara yang berbeda dengan India. Artinya sudah mengalami penyesuaian budaya lokal. Wah, lengkap banget ya sahabat sejarah. Dari teori Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, sampai arus balik. Nah, intinya masuknya agama Hindu ke Nusantara tidak lewat satu jalur saja, tapi melewati berbagai proses. Terima kasih sudah menonton podcast ini sampai habis. Dadah, sampai jumpa di episode selanjutnya.